Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Perjalanan waktu terus bergulir. Hari lalu telah berlalu. Hari baru telah tiba. Terpujilah Allah yang kasih-Nya tetap kita rasakan. Firman Tuhan sebagai pijakan diambil dari 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudaraku, masa tua hidup Raja Daud jauh dari keteladanan. Nama besarnya memudar, digantikan masalah-masalah besar hadir membebaninya. Ayat di atas bisa menjadi pintu masuk kita memahami pergumulan berat hidupnya. Dia bersama keluarganya, pasukan pengawal, orang-orang Lewi, para pegawainya hendak menyelamatkan diri dalam jumlah hampir 1.000 orang. Mereka harus segera meninggalkan Yerusalem. Memang siapa yang mengancam sehingga Raja Daud menghadapi situasi gawat? Kita tahu sumber ancaman yang bisa membuat mereka kehilangan nyawa bukan dari bangsa lain. Sosok ancaman bukan pesaing yang tidak suka kepada Daud. Sumber ancaman justru Absalom. Seorang tampan, sayang wataknya tidak setampan wajahnya. Ia putra kandung Daud sendiri. Ya, anak Daud sendiri yang sudah haus kekuasaan. Sungguh memprihatinkan. Seorang anak hendak mencelakakan, bahkan hendak menghilangkan nyawa ayah kandungnya sendiri demi kedudukan raja. Itu berarti buat Absalom, kursi raja adalah segala-galanya. Kita sering mendengar, saudara, keluhan bagaimana kerasnya persaingan untuk mendapat kedudukan di kantor, perusahaan, pemerintahan. Demi kursi terjadi sikut menyikut, jegal menjegal. Kawan bisa menikam dari belakang demi jabatan. Tapi ingat, rivalitas itu dengan orang lain. Ini ayah dan anak. Ayah yang menghidupi dan membesarkannya. Absalom mengincar kedudukan raja sudah lama. Dia menghasut rakyat. Dia cekoki rakyat dengan informasi miring tentang ayahnya. Dan dengan diam-diam ia menghimpun kekuatan militer. Wibawa atau pamor Raja Daud telah turun. Mengapa? Daud sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Ia terlena oleh kekuasaan. Ia kehilangan kontrol diri. Sekaligus ia kehilangan kontrol atas keluarganya sendiri. Relasi antar anaknya
dari ibu yang berbeda-beda tidak harmonis. Istana memang megah, tapi penghuninya tidak hidup damai satu sama lain. Jadi, jika kita melihat rumah-rumah megah di Jakarta, di Bandung, atau kota lainnya, kita tidak bisa menjamin pemilik dan penghuninya hidup penuh persaudaraan. Bisa saja seperti istana Raja Daud, hawa panas permusuhan lebih dominan. Di saat kesulitan berat disebabkan ulah Absalom, anaknya, Tuhan masih menyayangi Daud. Allah memberikan orang yang membuat Daud melihat uluran tangan Tuhan. Justru orang yang loyal adalah tentara sewaannya. Sebenarnya, Daud sudah kurang mampu membayarnya dan meminta mereka pulang. Tapi Itai, nama pemimpin itu, menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Pernyataan Itai ini penting. Daud melihat ada orang yang loyal bukan karena uang, loyal karena bentuk pengabdian kepada Allah dan rasa hormat atas sosok Daud yang tengah membutuhkan topangan dan pertolongan. Bukan keluarga yang menggugah semangat Daud untuk bangkit, tapi karakter terpuji Itai. Pengalaman ini membuat Daud mengungkapkan bahwa hal ini tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Maka lahirlah ungkapan yang populer, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Saudaraku, menurut pengelola jalan tol, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan di jalan tol adalah manusia. Karena jalan yang mulus, lurus, tanpa hambatan, membuat pengemudi tidak hati-hati, tingkat kewaspadaannya kendor. Akibatnya, walau sudah lelah dan mengantuk, memaksakan diri terus memacu kendaraannya. Akibatnya, menabrak mobil atau mobil sendiri keluar jalur. Hidup Daud terbius oleh efek kekuasaan. Serba ada, serba mudah, serba lurus. Semua orang siap melayani. Itu semua membuka peluang dia tidak hati-hati. Dia tidak waspada dan dia meninggalkan nilai-nilai utama. Konsekuensinya, ia menuai resikonya. Kewalahan mengelola kerajaan dan sekaligus mengelola keluarga. Bersyukurlah di tengah keterpurukan, Tuhan menolong dan menghadirkan orang non-Israel yang loyal untuk menemani dan mendampingi tuannya. Saudaraku, Tuhan memakai figur Itai. Dia hormat, dia loyal, dia mengabdi bukan saat Daud jaya dan kelimpahan materi, melainkan di tengah kesulitan dan kekurangan. Tidak gampang mengabdi untuk orang yang sedang mengalami kesulitan.
dibandingkan mengabdi kepada orang yang sedang senang dan berkelimpahan. Tipe dan karakter seperti ini jarang, dulu maupun sekarang. Namun Allah akan tersenyum bila di antara yang jarang itu, Anda, saya, kita terhitung di dalamnya. Kita tidak meninggalkan orang yang kita cintai atau teman sendiri di saat mereka jatuh dalam kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Meski manusia telah meninggalkanmu, Engkau tetap menyertai. Jadikanlah kami teman bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.